aja, Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. PHP 2D, juga Kang Atep. Makasih banyak sebelumnya, Kang, sudah mau bergabung di kegiatan kita di PHP 2D. Ya, ini teman-teman dari UNES, Universitas Negeri Semarang ya, bukan 11 Maret kan? Siap. UNES dari tempat sini, dari tempat Ungaran ini sekitar 45 menit, Kang, ke sana itu. Oh, saya pernah sih ke situ, ke UNES dulu. Kegiatan apa, Kang? Hah? Waktu Kegiatan apa? ada ini acara apa namanya semacam diskusi gitu dari kantor. Ya. Ya, ini teman-teman di sini kan ya sedang ada kegiatan ya pemberdayaan masyarakat gitu. Ya semacam KKN gitu ya, Kang. Oh iya. KKN dan kegiatannya menarik di pertanian bunga. Oh, bagus tuh. Terus pertanian bunganya itu jadi hasil taninya bukan hanya kayak misalkan resin dan beberapa gantungan kunci kayak gitu tuh. Iya. Oh, Dari berarti bahan bunga. bukan bahan bakunya aja ya berarti. Jadi ada tahap selanjutnya ya. Iya, betul. Nah, itu jadi di masyarakat sana nanti teman-teman yang dari UNES ini mau gerakin wirausaha dalam bentuk itu ekonomi yang basisnya itu kreativitas di bidang bunga gitu. Karena di sana banyak bunga, kadang bunga-bunganya itu overload ya, nggak bisa tertampung pasar, terlalu banyak supply. Jadi perlu diubah dengan produk yang lebih awet gitu. Kalau bunga kan ya gitu ya. Iya. Dan UNES kan agak di ini ya, tempat agak tinggi ya. datarannya lumayan tinggi ya UNES ya. Belum. Yang justru yang tinggi ya yang tempat bunganya ini ya. Ungaran. Ya, Ungaran ya. Ungaran yang tinggi. UNES sudah masuknya kota. Oke, Kang, itu ya. Kalau ini saya ucapkan terima kasih ke Kang Atep juga sama teman-teman nih mau belajar bareng di sini gitu kan. Dari saya itu aja, Kang. Selebihnya saya serahkan ke siapa, Alamanda ya, yang jadi MC-nya. Acara ini cair aja ya, Kang, nggak apa-apa teman-teman ini kan. Ini juga mungkin gini, saya kan mungkin nanti menyampaikan pengalaman ya. Nah, selebihnya barangkali ada yang mau ditanyakan, kemudian misalnya mau sharing saran bisa juga. Nanti kalau ada kendala-kendala misalnya mau menyusun buku dari kawan-kawan boleh sih. Nanti saya bisa bantu. Nah, alhamdulillah tuh. Ya, Kang Atep udah siap, teman-teman udah siap menjadi mentor kita buat nanti nyusun buku di kegiatan ini. Harus ada buku lah gitu ya di kegiatan ini. Ya, dari saya mungkin gitu. Nanti jam 8 saya izin pamit, Kang, duluan, teman-teman juga. Soalnya ada rapat lagi. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti sabar atau sharing bareng ketujuh dengan dipandu oleh saya sendiri, Alamanda, sebagai MC, dan narasumber yang sangat keren di bidangnya. Pembahasan kali ini yaitu tentang bagaimana cara menulis buku. Jadi kita akan mengetahui nih bagaimana cara penulisan buku supaya menjadi buku yang tepat, baik, dan benar. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber. Atep Kurnia, penulis, lahir di Bandung 10 Mei 1979. Tulisan di Pikiran Rakyat, Kompas, Koran Tempo, Tribun Jabar, Galamedia, Karsa, Geomax, Berita Geologi, Energia, LSF, dan Majalah Kebudayaan Basis. Sementara yang berbahasa Sunda dimuat pada Cupu Manik, Mangle, Galura, Seni Budaya, Bina Dakwah, dan Ujung Galuh. Untuk tulisan ilmiahnya dimuat dalam jurnal manuskrip Nusantara dan Seri Sundalana. Karya terbarunya yaitu Zaman Luneng, Wabah Sampar di Priangan 1925-1937 pada tahun 2020 dan Jejak-jejak Bandung 2020. Penghargaan yang pernah diraihnya adalah hadiah ketiga bidang esai tahun 2003 dari Lembaga Bahasa Jeung Sastra Sunda LBSS, hadiah ke-1 bidang esai tahun 2006 dari LBSS, hadiah kedua bidang esai tahun 2009 dari LBSS, hadiah ketiga bidang esai tahun 2011 dari LBSS, juara ke-1 Lomba Menulis Artikel Museum Sri Baduga 2011, juara kedua Lomba Menulis Mengenang Raden Saleh, Jakarta 2012. Halo Kang Atep, bagaimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Damang ya Kang? Alhamdulillah Pangesto. Sebelum memulai sharing, izin untuk mengingatkan untuk penyampaian materi atau sharing dari Kang Atep yaitu 45 menit, dan setelahnya terdapat tanya jawab yaitu 30 menit. Oke, dipersilakan kepada Kang Atep untuk penyampaiannya. Ya, ini aja ya, itunya. Nah, ini media ini. Saya mohon izin juga ini videonya di off dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan yang saya hormati, sesuai dengan undangan yang disampaikan, kali ini saya akan memaparkan materi terkait cara menulis buku ya, terutama buku yang disusun oleh tim. Begitu ya, yang disusun oleh tim ya. Terkait materi tersebut yang akan saya sajikan sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu terkait dengan orang dan tim yang menulis buku, kemudian langkah-langkah menulis buku, tahapan perencanaan dan penulisan buku, kemudian kegiatan pracetak, dan terakhir ihwal penerbitan dan pencetakan buku. Lanjut, Mbak. Nah, ini kawan-kawan yang saya hormati, sebuah buku dapat ditulis oleh seorang individu ya. Ketika sebuah buku disusun oleh orang perorangan, maka itu adalah kerja yang dapat dikatakan sunyi ya, mandiri gitu. Orang itu akan mencurahkan segenap sumber daya yang dimilikinya demi terwujudnya buku yang diidam-idamkannya. Yang jelas yang diperlukan oleh penulis itu adalah waktu, baik waktu sebelum menulis dalam kerangka mengumpulkan bahan-bahan tulisannya. Nah, itu juga dalam kaitannya dengan keperluan pencarian bahan, misalnya berkunjung
dan menyalin bahan-bahan dari perpustakaan atau lembaga arsip juga membutuhkan sumber daya uang ya. Selebihnya yang paling banyak adalah pikiran dan tenaga yang dicurahkan si penulis ke dalam rangkaian kata-kata. Dengan demikian, meskipun seorang penulis berhubungan dengan orang lain, pasti sebatas dalam kerangka mengumpulkan bahan-bahan untuk buku yang sedang ditulisnya. Bisa pula dalam kaitannya dengan meminta saran kepada ahli atas apa yang selama ini telah dikerjakannya. Tentu saja demi perbaikan karyanya tersebut. Demikian pula apabila dia meminta kawan-kawan dekat itu dan kerabatnya pasti untuk turut membaca sejauh mana keterbacaan dan pemahaman mereka sebagai pembaca awal terhadap kemajuan naskah yang sedang dikerjakannya. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang barusan juga ini ya langkah-langkah apa namanya secara singkatnya ini ada apa namanya ada 5 di sini. Tetapi nanti saya akan apa namanya ringkaskan lagi pada slide selanjutnya. Lanjut, Mbak. Nah, orang yang demikian berdedikasi mencurahkan segenap sumber daya yang dimilikinya demi tujuan yang hendak dicapainya tentu dapat dikelompokkan kepada penulis penuh atau penulis profesional ya. Bagaimana dengan penulis paruh waktu? Apakah dia juga dapat menulis buku? Tentu saja. Misalnya saya ya, saya tidak bekerja sebagai penulis sepanjang waktu karena saya bekerja pada lembaga lain ya. Jadi artinya kerja menulis bagi saya adalah kerja di waktu-waktu luang yang tersedia di luar kerja utama. Nah, bagaimana caranya ya? Saya pribadi untuk pengalaman saya itu saya mengakalinya dengan membuat tulisan secara berseri yang dimuat dalam portal-portal berita. Nah, tentu saja sebelum menjadi tulisan, saya membuat kerangka besarnya ya untuk dijadikan calon buku. Bisa dikatakan cetak birunya sudah ada sebelum saya menulis artikel-artikel serial tersebut. Ya, dalam kerangka tersebut saya sudah menentukan mana tulisan yang akan dikedepankan dan mana yang dapat dituliskan belakangan. Jadi termasuk sudah membayangkan bagian pendahuluan dan penutupnya. Nah, saya kira pembuatan kerangka itu adalah buah dari berbagai bahan yang sudah saya kumpulkan, lalu saya kategorisasi dan cari benang merahnya. Sehingga tergambar bayangan utuh sebuah buku ya. Meskipun masih hanya ada dalam angan-angan atau hanya masih di atas kertas. Namun alhamdulillah dengan mengamalkan cara menulis secara mencicil di portal-portal itu selama 2 tahun, antara tahun 2020 hingga tahun sekarang ya, saya sudah menghasilkan paling tidak 4 naskah buku, yaitu seri tulisan Wabah Sampar di Priangan, seri tulisan Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda, seri tulisan biografi penerjemah Sunda dan Patih Sukabumi Raden Kartawinata, dan seri tulisan orang-orang Eropa yang terkenal di Bandung. Nah, dari keempat naskah tersebut, seri Sampar sudah dibukukan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Alamanda itu, menjadi Zaman Woneng Wabah Sampar di Priangan 1925 sampai 1937. Ini buku ini terbit tahun 2020. Kemudian ada seri Vaksinasi Cacar sudah dibukukan menjadi Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779-1948. Ini terbit tahun sekarang 2021. Tapi tadi mungkin saya tidak memasukkan ya ke apa namanya biodata saya. Nah, satu lagi seri orang-orang Eropa yang terkenal di Bandung ini direncanakan akan diterbitkan tahun ini. Nah, kita masuk ke sekarang
ke ini ya, ke proses bagaimana sebenarnya langkah-langkah menulis dan menulis buku ya. Bentar. Nah, ini di sini di slide ini dituliskan 5 langkah ya. 5 langkah sebagaimana yang sudah saya sebutkan barusan. Paling tidak yang memakan waktu yang lumayan juga lama itu di tingkat pre-writing atau tahap persiapan. Nah, di sini kan di situ disebutkan ada apa yang terkait dengan segala sesuatunya sehingga siap menulis ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan termasuk saya yang sudah saya lakukan adalah melakukan riset pustaka ya, membuat kerangka dan membuat draft ya. Ini poin kedua. Riset pustaka ini saya kira perlu dilakukan demi menghindari duplikasi dengan orang yang sempat menuliskannya. Ini dengan demikian, dengan menyelenggarakan riset pustaka ini, penulis dapat menghidangkan bahan-bahan baru, ya, pandangan-pandangan baru, sehingga dapat dianggap pengetahuan baru pula bagi para pembaca. Kemudian kerangka pikir, ya, juga itu bisa jadi pegangan ketika mendedahkan berbagai tulisan yang sudah dimiliki, ya. Maksudnya dengan berbekal tulisan itu kerangka, ya, penulis tidak melenceng dari kehendaknya untuk menulis, sekaligus menghindari kebingungan saat harus mengurai bahan-bahan yang sudah dikumpulkan. Nah, barulah masuk setelah langkah-langkah tersebut, ya, pre-writing itu, barulah masuk ke drafting atau menulis draft. Nah, di sini penulis menuliskan berbagai bahan yang sudah terkumpul berbekal struktur tulisan yang sudah dirumuskan terlebih dahulu. Nah, ini bila sudah terbiasa, ya, kegiatan penulisan ini, paling tidak penulisan artikel ini tidak akan berlangsung lama, ya. Bila semuanya sudah siap, lengkap, gitu, dan terseleksi, penulis hanya membutuhkan 2 atau 3 jam saja, misalnya untuk menulis satu artikel sepanjang 5.000 hingga 6.000 karakter atau 800 sampai 1.000 kata. Jadi itulah yang selama ini saya kerjakan. Jadi artikel tersebut saya buat selama sekitar 2 jam 3 jam. Kemudian dicicilkan di di portal-portal berita di Bandung sih, ayobandung.com dan Bandung Bergerak ID. Nah, tetapi kan sebelum saya mengirimkan tulisan tersebut, agar bersih, ya, dari berbagai kesalahan, maka saya melakukan langkah ketiga, yaitu revising, dan langkah keempat, proofreading. Nah, ya itu sebelum dikirimkan seyogyanya, ya, penulis memeriksa lagi tulisan yang sudah dibuat. Ini masuk ke dalam tahapan revisi dan editing. Yang, ya, ini yang sebelah kanan nih, yang disebut dengan self edit, ya. Jadi sebenarnya sebelum pihak portal atau pihak media memuatkannya, kita sebelumnya mengedit terlebih dahulu, ya. Jadi bisa memeriksa misalnya kesalahan ejaan, salah penulisan kata, penulisan bilangan, termasuk juga meninjau ulang kerangka pikir tulisan, ya. Di sini juga misalnya ada struktur. Nah, struktur tulisan itu bisa juga misalnya mengganti mengganti gambar, menambah gambar dan lain-lain. Ini di di self edit, ya. Nah, barulah di tahap akhir, yaitu tahap kelima, yaitu publishing. Ini publishing dalam konteks tulisan berseri itu dikirimkan ke portal dan mereka muatkan di web mereka. Atau misalnya dalam konteks buku bisa ada 2, ya, nanti dibahas di slide selanjutnya.
Jadi ada nanti masuk ke ditawarkan ke penerbitan major atau ke penerbitan yang sifatnya indie atau self publishing ya. Nah, lanjut, Mbak. Nah, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, selain dikerjakan oleh orang per orang ya, jadi artinya oleh individu, sebuah buku juga dapat dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Kedua orang atau lebih itu membentuk semacam kerja tim demi lahirnya karya kreatif dari pemikiran dan tangan mereka. Buku yang dikerjakan berdua, bertiga atau tim membuktikan bahwa tidak sepenuhnya benar yang disebut dengan menulis itu kerja yang introvert ya, tertutup sunyi sendiri, melainkan juga bisa jadi bersifat terbuka, ekstrovert sosial gitu ya. Artinya demi mewujudkan cita-cita bersama itu diperlukan kesamaan pandangan, kesepahaman, kolaborasi dan kerjasama. Nah, demi kelancaran proyek penulisan buku yang dikerjakan oleh sebuah tim, saya kira diperlukan juga semacam kepanitiaan ya, untuk mengordinasikan dan memantau sejauh mana proyek tersebut berlangsung. Ini termasuk juga yang berkaitan dengan soal anggaran apabila proyek tersebut diselenggarakan atas nama lembaga atau demi keperluan tertentu ya. Karena akan melibatkan barangkali biaya rapat-rapat, tim penulis, biaya pengadaan dan pencarian bahan-bahan pustaka, ongkos dan akomodasinya, kemudian honorarium untuk para penulis yang terlibat dalam proyek penulisan buku, kemudian bahkan anggaran untuk biaya pracetak dan pencetakan serta distribusinya gitu ya. Nah, lanjut Pak agar lanjut. Nah, agar tidak mengawang-awang ya, tidak melangit ya, saya dapat mengajukan beberapa contoh. Ini yang pernah saya ikuti ya. Ini saya beberapa kali pernah mengikuti proyek penulisan buku ya dalam sebuah tim ya. Pertama, saya ikut terlibat dalam proyek penulisan buku sejarah 50 tahun Institut Teknologi Bandung, ITB ini. Ini bukunya dengan judul Aura Waktu Setengah Abad ITB pada tahun 2009. Ini nih, ini penulisnya banyak kan. Saya yang nomor terakhir. Nah, dalam buku tersebut saya kebagian menulis bab 5, yaitu waktu transformasi ya. Nah, di antara ini juga ada yang bertindak sebagai panitia koordinator lah ya, koordinator proyek penulisan buku ini, yaitu Acep Iwan Saidi. Jadi dia yang mengordinasikan kegiatan rapat tim, berikut pembicaraan ihwa honorarium dan lain-lain itu diurus oleh Acep Iwan Saidi. Lanjut. Nah, ini daftar isinya ya. Tadi bagaimana ini kerja tim ya. Jadi satu buku tapi dikerjakan oleh beberapa orang ya, bukan satu orang. Ini disusun, ada pendahuluan, ada prakata, kemudian ada ucapan terima kasih, sambutan dan lain-lain. Ini pendahuluan. Nah, ini bab 2 ini di bab 1 nih ditulis oleh tim ya. Kemudian bab 2 juga oleh tim, tapi ada 1 orang, 2 orang gitu ya. Bab 3 juga sama, bab 4 sama, ini bab 5 saya sendiri, bab 6 juga kawan ya yang nulis. Nah, terakhir ada daftar pustaka. Lanjut Pak. Nah, ini kedua ya. Ini saya juga ikut terlibat dalam penulisan buku biografi Kiai Haji Ejet Mutakin ya. Beliau ini pendiri Universitas Islam Bandung, Unisba.
Saya ini judulnya Ajengan dalam Perubahan ya, biografi Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ejat Mutakin. Ini penulisnya bertiga ya, H.W. Setiawan, saya, kemudian ada Amin R. Iskandar. Ini dulunya sebenarnya H.W. Setiawan dan Amin R. Iskandar, tetapi di tengah jalan saudara Amin ini diangkat jadi wartawan di Jakarta sehingga posisinya digantikan oleh saya. Lanjut. Nah, ini juga daftar isi ya yang dirumuskan terlebih dahulu sebelum sebelum proses penulisan atau bahkan dalam proses penulisan ya. Jadi ini di Mukodimah ini pendahuluan, semacam pendahuluan, kemudian masuk ke bab 1 ke ke bagian paling awal ya. Jadi artinya dari masa kecil kan, namanya juga biografi ya. Jadi dari masa kecil masuk ke bab 2 ya. Ke yang agak dewasa, kemudian makin dewasa tua gitu ya. Bahkan hingga saat akhir Ajengan wafat karena beliau meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di sekitar daerah Nagreg. Nah, ini di bagian-bagian ini saya mengisi, jadi yang mengisi yang kosong. Kalau tadi misalnya satu bab di buku sejarah ITB itu, nah di sini saya mengisi di mana diperlukan, jadi di ruang-ruang yang kosong saya isi. Ya tentu saja ini sesuai dengan obrolan tim penulis terutama dengan H.W. Setiawan, Kang H.W. Setiawan. Nah, gitu ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ketiga ini tahun lalu ya, tahun 2020 nih. Tapi terbitnya tahun 2021 nih. Ini saya mengikuti undangan penulisan call for papers yang diselenggarakan oleh panitia Borobudur Writers and Cultural Festival ke-9 tahun 2020 nih. Jadi sebelum tersusun menjadi buku ya, jauh-jauh hari panitia membuat pengumuman ihwal call papers itu ya. Karena ya dengan adanya kecamuk pandemi COVID-19 ya, acara yang tadinya biasanya luring ini diselenggarakan sepenuhnya daring. Jadi saya selain menulis makalah, waktu itu juga menyampaikan menyampaikan materi waktu itu, diundang dalam kaitannya dengan buku yang zaman Wonong itu. Nah, karena wabah tersebut pula panitia juga memilih tema wabah sebagai mata acara bagi perhelatan tahunan tersebut ya. Mereka mengumumkan akan menjaring para narasumber dengan jalan mengirimkan abstrak terlebih dahulu, jadi call papers itu ya. Nah, kemudian apabila abstrak tersebut dianggap layak oleh panitia, maka tulisan lengkapnya harus dikirimkan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh panitia. Nah, ya saya sendiri dalam buku ini berkontribusi ya di jilid 2 nih. Saya waktu itu sebelumnya mengirimkan abstrak dan tulisan lengkap berjudul Juri Kuris Cacar dalam Kepercayaan dan Mantra Sunda ya. Nah, lanjut. Nah, yang barusan sebenarnya salah satu cara bagaimana tim dapat menyusun sebuah buku ya. Jadi artinya dikatakan bunga rampai dari berbagai tulisan yang bisa dikumpulkan dari para penulis di luar gitu. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, sesuai dengan pengalaman yang saya geluti ya, kehadiran panitia di luar tim penulis jelas sangat diperlukan. Karena tugas tim penulis ya mewujudkan keseluruhan kandungan yang akan disajikan sejak awal hingga akhir dari sebuah buku ya. Oleh karena itu, sebelum memulai kerja panitia penulisan buku dan tim penulis harus duduk bersama untuk merumuskan perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut ya.
dalam tahap perencanaannya ini sudah seyogyanya ya dirumuskan keseluruhan kandungan isi buku dalam bentuk kerangka. Jadi setelah dirumuskan, tentu saja yang harus dilakukan selanjutnya adalah pembagian tugas kepada masing-masing penulis. Mereka masing-masing diberi tugas untuk mengisi berbagai bagian ya dalam buku, terutama bagian isi buku sesuai dengan tema-tema ya, topik-topik yang diberikan kepada masing-masing. Dalam hal ini saya kira juga sangat penting merumuskan format tulisan yang hendak diangkat dalam masing-masing tulisan gitu ya. Misalnya berkaitan dengan struktur tulisan, panjang tulisan, cara pengutipan, penulisan daftar pustaka, dan lain-lain. Maksudnya agar terlihat keseragaman, kemudian keselarasan, dan kepaduan pada seluruh tulisan yang membentuk bentuk buku yang disusun gitu. Nah, sementara ini bagian awal ini sebagaimana yang kawan-kawan dapat lihat di slide ini, bagian awal buku ya seperti pengantar, kemudian prakata, dan bagian akhirnya seperti daftar pustaka, indeks, dan penulisan sinopsis buku ini dapat dikerjakan oleh panitia proyek penulisan buku bekerja sama dengan tim penulis. Nah, setelah kerangka buku dan pembagian tugas masing-masing penulis selesai, tinggal menentukan target kapan waktu ini harus selesai. Untuk keperluan tersebut, panitia harus membuatkan jadwal waktu pelaksanaannya yang berisi ya urutan-urutan dan tahap pengerjaan waktu pengerjaan buku dari A sampai Z gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh membahas tahapan-tahapan pengerjaan buku ini, mari kita lihat dulu kerangka ya. Ini kerangka atau anatomi yang biasanya ada dalam setiap buku berbentuk bunga rampai. Yang ini seperti ini buku bunga rampai ya. Atau kawan-kawan nanti mungkin formatnya seperti bunga rampai. Jadi kumpulan berbagai tulisan. Ya, secara umum itu dapat dalam setiap buku itu terbagi menjadi 3 bagian ya secara umum, yaitu bagian depan, bagian tengah atau body, dan bagian belakang. Nah, yang termasuk bagian depan antara lain kata pengantar, prakata, kemudian pendahuluan. Nah, kata pengantar biasanya ditulis oleh orang lain di luar penulis ya. Biasanya tulisan pengantar ini ditulis oleh orang yang berkompeten di bidang topik-topik yang diangkat dalam buku ya. Nah, dalam kata pengantar ini penulis meletakkan buku tersebut ya, itu dalam konteks kesejarahan dengan karya-karya yang bertema sama gitu ya, yang terbit sebelumnya gitu. Nah, kemudian ada prakata ditulis oleh penulis buku, beda dengan kata pengantar ditulis biasanya ditulis oleh penulis di luar para penulis buku ya, tapi prakata ditulis oleh penulis buku sendiri, baik oleh tim maupun perseorangan atas nama tim ya. Nah, prakata ini biasanya berisi ungkapan rasa syukur, kelebihan buku, kemudian ucapan terima kasih dan permohonan maaf ya, serta harapan penulis gitu terhadap buku ini. Nah, kemudian pendahuluan ini menjelaskan mengapa buku ini penting. Kemudian penjelasan topik yang diangkat juga dalam buku gitu. Kemudian ada kalau memungkinkan ada tinjauan pustaka ya secara singkat. Jadi bisa dibandingkan dengan buku-buku sebelumnya. Kalau misalnya ini terkait dengan kajian-kajian yang ada sebelumnya ya. Kemudian juga misalnya di mana nih letak perbedaan atau keunggulan dari kajian-kajian yang ada sebelumnya gitu. Bisa ditunjukkan di pendahuluan.
Nah, selanjutnya itu bagaimana tulisan-tulisan yang ada di dalam buku disusun gitu atau diorganisasikan itu juga dibahas di pendahuluan. Jadi struktur buku misalnya bisa di apa namanya diterangkan sedikit serba sekilas di apa namanya di pendahuluan gitu. Nah, bagian tengah ini masuk atau body ya dapat disusun berdasarkan bagian-bagian dan bab-bab ya. Adanya pembagian adalah untuk mengelompokkan tulisan-tulisan atau bab-bab yang memiliki tema yang sama sehingga diperlukan kategorisasi kelompok tulisan. Ini di slide kelihatan kawan-kawan dari pengantar sampai ke sebuah bunga rampai tentang wabah ini bisa dikatakan pendahuluan ya, kemudian ini yang dicetak tebal ini manuskrip obat dan folklore ini bisa dikatakan pembagian tulisan atau pengelompokan tulisan. Sementara tulisan-tulisan yang di bawahnya adalah artikel-artikel lepas yang berkaitan dengan kategorisasi manuskrip obat dan folklore gitu ya. Jadi yang dari menyelamatkan Jawa hingga tulisan saya ini curi guris masuk ke kelompok manuskrip obat dan folklore. Kemudian ada juga bagian misalnya mitigasi ya, ada tulisannya di bawah lagi gitu. Jadi ada kategorisasi yang dibuatkan kalau misalnya tulisannya melibatkan bukunya melibatkan banyak orang, banyak penulis gitu ya, sehingga harus dilakukan kategorisasi gitu. Lanjut, Pak. Nah, ini udah ini ya, udah di apa namanya Nah, ini udah saya tadi disebutkan. Lanjut aja. Nah, ini bagian terakhir ya, bagian terakhir dari sebuah buku ada antara lain berisi penutup ya, daftar pustaka, glosarium atau kumpulan istilah kalau glosarium dan indeks. Nah, pada penutup biasanya penulis atau penyusun buku memberikan kata-kata terakhir mengenai subjek yang diangkat di dalam buku, kemudian ringkasan semua tulisan yang disajikan dan menunjukkan pentingnya gagasan yang diangkat di dalam buku. Nah, setelah penutup ya bisa dilanjutkan dengan ada daftar pustaka nih. Daftar pustakanya bisa formatnya akhir dari masing-masing tulisan disertai daftar pustaka atau nanti secara keseluruhan disatukan di akhir buku daftar pustakanya. Lalu setelah daftar pustaka ada glosarium atau kumpulan istilah-istilah yang terkait dengan konten ya, kandungan isi buku, kata-kata kunci ya, yang mana ini berkaitan dengan kata-kata kunci, kemudian misalnya nama-nama orang dan ini tempat bisa juga dibuatkan sebagai untuk indeks, bahan indeks gitu. Nah, terakhir selanjutnya Mbak, selanjutnya. Nah, ini juga termasuk nih untuk bagian akhir. Ini di ujung tulisan ini perlu juga menyertakan biodata penulis yang terlibat dalam buku. Misalnya ini nih, yang buku dari buku yang wabah itu. Ini masing-masing misalnya ada 10 orang dibuatkan biodata seperti ini. Dibuatkan di belakangnya, di belakang buku ya. Setelah daftar pustaka dan indeks gitu ya. Di situ dibuatkan riwayat hidup penulis. Kemudian ada satu lagi yang paling belakang, ini juga di cover belakang harus disiapkan sinopsis buku dan testimoni kalau diperlukan ya. Testimoni dari para penulis ahli atau dari siapa, misalnya dari dosen atau dari guru besar dan lain-lain gitu. Lanjut. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, kita sekarang masuk ke soal pracetak ya. Jadi sebelum sebelum diterbitkan jadi buku,
naskah yang sudah dihasilkan itu masuk ke tahapan yang disebut dengan pracetak. Tahapan pracetak itu paling tidak meliputi proses penyuntingan atau editing, tata letak, dan perancangan kulit atau cover ya, pemeriksaan aksara atau proofreading, pembuatan ringkasan buku untuk ciri belakang. Nah, penyuntingan naskah buku ini dapat dilakukan terutama oleh editor yang kompeten dalam bidang yang diangkat, fungsi atau diangkat oleh masing-masing penulis. Ya, editor menandai hal-hal yang perlu diperbaiki dan memberikan saran-saran demi perbaikan kualitas buku. Editornya sendiri bisa dicari dari lingkungan panitia proyek penulisan yang dinilai kompeten atau mencari dari luar gitu ya. Nah, bagi seorang editor biasanya dibayar untuk pekerjaan memeriksa naskah buku tersebut. Nah, setelah diperiksa oleh editor dan ada perbaikan lagi dari penulis, naskah baru masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tata letak atau layout. Nah, untuk menata letak naskah buku ini panitia itu mencari layouter yang dapat mengerjakannya, baik dari lingkungan mereka ya atau dari luar. Sepanjang yang saya tahu ini naskah buku biasanya di layout dengan aplikasi Adobe InDesign, Quark ya. Tetapi ada pula yang menggunakan aplikasi Word ya. Di sini juga misalnya bisa ditentukan di tahapan layout ini ditentukan ukuran ukuran buku gitu, misalnya mau dibuatkan A5 atau misalnya B5 atau buklet. Kemudian jenis aksaranya apa, besar aksaranya berapa, itu juga ditentukan di tahap layouting. Dan ketebalan bukunya juga termasuk ya, ditentukan di pas ketika menata letak. Nah, bagi layouter juga ya harus dibuatkan pos anggaran. Jadi ada honorariumnya juga untuk ininya atas jasa mereka. Nah, kemudian juga dengan cover ya. Menurut pengalaman saya ya, cover buku bisa dirancang ini oleh layouter atau sengaja mencari desainer cover ya untuk merancangnya. Ya, bagi desainer cover tentu juga harus dibayar sesuai dengan kesepakatan antara panitia dengan desainernya, berapa ya kesepakatan pihak berdua itu. Nah, untuk kelengkapan penerbitan buku ya, panitia atau tim penulis harus mempersiapkan ringkasan buku atau sinopsis buku dan barangkali testimoni untuk diletakkan di cover belakang. Ya, setelah naskah ditata letak dan dibuatkan covernya, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan aksara atau proofreading. Nah, praktiknya naskah yang sudah di layout itu dicetak satu kali cetak, lalu diserahkan kepada pemeriksa aksara atau proofreader untuk diperiksa barangkali masih terdapat kesalahan ejaan, penulisan kata dan lain-lain, tetapi bukan berkaitan dengan substansi tulisan, karena substansi sudah diedit oleh editor ahli atau copy editor. Ya, pemeriksa aksara pun ya dapat berasal dari lingkungan panitia yang dianggap ahli dalam bidang bahasa ya, atau mencari dari luar. Ya, untuk itu mau tidak mau panitia juga harus menyediakan pos honorariumnya juga gitu. Nah, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, nah ini di slide ini ada beberapa opsi yang dipilih ketika kita memiliki naskah buku gitu. Ada
misalnya apa namanya tradisional publishing atau penerbit yang tradisional atau konvensional atau penerbit major, misalnya Gramedia, Mijan dan lain-lain, itu kan disebutnya penerbit major ya, penerbit besar gitu. Tetapi ada juga penerbit kecil, small press misalnya, atau misalnya ada penerbit indie. Ada juga yang disebut dengan self publishing, jadi diterbitkan oleh panitia sendiri gitu ya. Lanjut Mbak, ini slide terakhir mungkin. Nah, ini ya urutan-urutan bagaimana kalau kita mengikuti menyerahkan naskah atau menawarkan naskah kepada penerbit tradisional atau penerbit konvensional ya, di sebelah kanan ke POD atau misalnya ke penerbit indie ya. Nah, di sini di di penerbit tradisional ini pihak penulis atau panitia menawarkan kepada penerbit ya. Di sini hanya menyerahkan saja seluruh naskah tanpa harus melalui tahapan-tahapan pracetak. Jadi artinya tadi yang sudah saya sebutkan, ada tahapan editing ahli atau editing substansi, kemudian sampai ke layout dan proofreading, ini tidak berlaku kalau kita menyerahkan naskah ke penerbit major gitu. Kita hanya menyerahkan naskah saja. Nah, kan mereka akan melakukan penimbangan ya. Kira-kira ini naskah ini layak diterbitkan atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya naskah yang dikirimkan ke penerbit tersebut misalnya disambut baik dan sepakat mau diterbitkan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah penandatanganan kontrak penerbitan bukunya, termasuk ihwal royalti yang akan diterima oleh para penulis. Biasanya royalti untuk buku ya itu 10% dari harga jual, Nah, kedua yang sebelah kanan ini, panitia dapat melakukan kerjasama dengan penerbit indie. Nah, dalam opsi ini hampir sama dengan metode opsi yang di penerbit major ini. Panitia hanya menyerahkan draft buku gitu ya dalam bentuk file Word. Bedanya misalnya panitia menyediakan anggaran untuk biaya pracetak dan pencetakan serta uang jasa bagi penerbit indie tersebut. Jadi kalau misalnya opsi ini diambil oleh panitia ya untuk menerbitkan bukunya, itu harus bersiap-siap menyediakan biaya gitu ya. Nah, menurut pengalaman saya ya, penerbit indie biasanya mencetak buku dalam rentang antara 100 hingga 500 eksemplar. Jadi bagaimana kesepakatan ya? Kesepakatan antara panitia dengan penerbit tersebut gitu. Berapa biaya yang dapat disediakan oleh panitia gitu untuk membiayai pencetakan buku. Nah, ketiga ini juga bisa juga panitia itu menerbitkan sendiri bukunya yang disebut dengan self publishing. Nah, bila memilih opsi ini, panitia membuat semacam penerbitan sendiri dengan nama tertentu ya yang dirumuskan oleh panitia. Bila mau diakui dan terdaftar sebagai penerbit di Perpustakaan Nasional gitu dan mendapatkan ISBN, maka panitia harus mendaftarkan diri dulu sebagai penerbit gitu. Yang antara lain dengan menyertakan akta pendirian penerbit atau lembaga yang menaungi penerbitnya gitu ya. Misalnya yayasan apa gitu ya, didaftarkan sebagai penerbit. Atau misalnya
kawan-kawan misalnya aktif di mana apa di himpunan mahasiswa itu di Hima gitu. Nah, Himanya misalnya mau mendaftarkan sebagai penerbit, bisa juga gitu. Tapi harus ada akta gitu. Akta pendirian sebagai lembaga. Nah, baru setelah terdaftar sebagai penerbit di Perpustakaan Nasional, ya penerbit baru itu bisa mendaftarkan ISBN, bisa mengajukan ISBN. Jadi sebelumnya harus terdaftar dulu sebagai penerbit gitu kalau mau ISBN. Nah, dalam opsi self publishing ini, tahapan pracetak semuanya harus dilalui oleh panitia penulisan buku. Jadi semua pos anggaran itu harus di cover oleh panitia. Panitia juga ya ini ya memikirkan biaya pencetakan juga dan mencari percetakan yang kualitasnya bagus misalnya ya dengan harga yang bersaing. Nah, dalam pengalaman saya sendiri karena sampai sekarang membantu sebuah penerbitan buku indie di Bandung, biasanya mencetak buku tuh di Yogyakarta. Ya sebagai gambaran ya kawan-kawan sekalian, untuk mencetak naskah buku dengan format A5 dan tebal 200 halaman sebanyak 200 eksemplar itu diperlukan biaya cetak sekitar 3 sampai 5 juta. Itu barangkali kawan-kawan sekalian itu yang pengantar dari saya. Nanti bisa disambung di ini ya sesi tanya jawab ya. Saya serahkan lagi ke Mbak Alamanda, Mangga. Baik, terima kasih untuk Kak Atep atas penyampaiannya yang sangat menarik ini. Teman-teman bisa bertanya jika memiliki pertanyaan dengan on mic ataupun raise hand. Silakan. Baik, Amanda izin masuk. Langsung aja ya Mbak ya. Selamat malam Kang Atep. Terima kasih telah memberikan ilmu yang luar biasa dagingnya ya Kang. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang memang sudah Rana siapkan sebelumnya, tapi kemungkinan teman-teman ini bisa nantinya untuk tanya nanti Rana terakhir aja gitu. Sebelumnya di sini mau menjelaskan gitu ya tentang proyek dari buku ini sendiri dari tim PHP2D. Nah, karena tim PHP2D ini nanti penyasarnya untuk pengeringan bunga ya Kang. Jadi untuk pengeringan bunga itu kita akan membuat buku yang isinya itu tentang metode-metode pengeringan bunga dan kemudian nanti dijelaskan juga prosesnya seperti itu. Nanti ada juga dari teman-teman yang akan menjelaskan juga tentang kegiatan dari PHP2D ini sendiri kan. Nah, ada beberapa skenario yang akan dilakukan gitu di tim ini. Yang pertama untuk pembentukan tim, kemudian nanti ada meminta kontributor gitu dari pengrajin-pengrajinnya kan. Jadi untuk ikut serta dalam pembuatan Mbak Rana tidak ini ya? Sepertinya Rana sinyalnya kurang stabil, Kang. Ini saya jawab dulu ini pertanyaan Mbak Wikan nih atau Wikan Mbak ya? Iya, halo. Maaf saya tadi keluar dulu. Oh ya. Traveling dulu. Oh ya. Ya, jadi tadi sampai di kontributor ya Kang. Jadi kan
di sini kita mau meminta kontributor dari pengrajin dari bunga. Nanti penulisnya ya dari tim kami sama ada pengrajin bunganya. Oh, Dan penulis bunganya menulis juga. Apa penulis, sorry. Iya, jadi pengrajin bunganya apa, penanam bunganya nulis juga gitu. Iya, jadi nanti ada pengrajin yang khusus kan, Kang. Jadi kan kami kan memang hanya mahasiswa dan untuk metode ini kami masih belajar. Jadi kalau skenario yang pertama ini kami mengajak para UMKM yang memang sudah terjun di pengeringan bunga untuk ikut serta dalam penulisan buku ini. Itu yang skenario pertama. Kemudian untuk skenario yang kedua, kami akan menulis khusus dari tim PHP 2D ini sendiri, Kang. Seperti itu. Ketika memang kontributor memang sulit kami dapatkan karena mengingat emang waktunya mepet gitu, Kang. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Jadi kami ini kan untuk buku ini luaran wajib. Jadi kami harus menyelesaikan pembuatan buku ini harus terbit dan ber-ISBN ini November akhir itu sudah ada. Lumayan juga. Nah, jadi harus selesai sekitar ya berarti ini September, Oktober, November. Nah, kira-kira gimana atau bagaimana nih kami membagi waktunya dan mempersiapkan segalanya ini? Mungkin ada saran atau masukan? Karena kan juga sedikit. Ini pemula, sangat pemula ya. Ini kan ada yang belum pernah ada yang menerbitkan buku seperti itu. Terima kasih. Siap, sama-sama. Mbak Rana, begini, untuk yang tadi opsi pertama ya saya kira agak susah ya kalau misalnya mau meminta para pengrajin. Tapi bisa juga itu dilakukan dengan cara wawancara ya. Cara wawancara. Jadi mereka diwawancara, kemudian tim mentranskripsi hasil wawancara tersebut jadi tulisan gitu. Jadi nanti atas nama pengrajin itu. Jadi bagaimana pandangan mereka terhadap kegiatan yang mereka lakukan gitu. Atau bisa juga tadi opsi yang kedua juga bagus, misalnya mau ditulis oleh tim gitu. Atau dicampur misalnya seperti yang saya barusan katakan. Jadi mewawancarai para pengrajin itu gitu sehingga mereka tidak usah menulis, misalnya kalau diminta menulis kan masih punya kendala barangkali punya kendala untuk menulis gitu. Nah, tugas tim ini melakukan wawancara. Nah, setiap hasil wawancara ini direkam kemudian ditranskripsi jadi tulisan. Nah, setelah transkripsi yang melalui proses editing dulu kan ya, artinya harus disesuaikan dengan kerangka. Jadi kerangka pikirnya kan kalau misalnya di obrolan kan di wawancara pasti akan kesana kemari ya. Jadi harus difokuskan si A misalnya bercerita mengenai apa, harus fokus ke situ, jangan kemana-mana gitu. Nah, untuk teknis ini bisa nanti ngobrol sama Hamid. Hamid tahulah ya di jurusan jurnalistik kan. Jadi teknik wawancaranya gimana, kemudian transkripsinya gimana. Saya pernah kerja bareng sama Hamid melakukan transkripsi ya. Jadi wawancara kemudian ditranskripsi dan jadi tulisan gitu. Nanti teknisnya bisa ditanyakan ke Hamid. Nah, untuk kalau misalnya November ya juga bisa dikatakan relatif singkat juga ya. Sekarang mau September, Oktober ya 2 bulan ya yang paling full tuh September, Oktober, ini mau juga September. Kalau misalnya untuk penerbitnya sendiri ada kendala nggak? Kalau misalnya yang paling penting sih untuk ini penerbit ya, karena harus ber-ISBN ya. Kalau harus ber-ISBN kan lumayan ini ya artinya. Nah, saya kira opsi kalau misalnya di kampus ada
yang bisa diajak kerjasama, misalnya penerbit di kampus kan ada misalnya Unespress, ada nggak? Kurang tahu sih Kang, soalnya ya belum pernah. Soalnya gini apa namanya di kampus-kampus lainnya, terutama di yang saya lihat tuh di UGM, kemudian di UI, kemudian di mana ya, di Unpad, kemudian di UI kan sekarang apa di UI, di UPI ya. Sekarang lagi gencar nih penerbit universitas kayak UPI Press misalnya, itu sedang giat-giatnya mereka biasanya suka melakukan kerjasama gitu. Nah, kalau misalnya di UNES ada ya, Unespress misalnya ya, itu bisa coba melakukan pendekatan lagi ya ke Unespress misalnya kalau ada. Kalau tidak ada ya harus dicari penerbit indie ya yang bersedia bekerja sama. Tapi tadi biasanya itu kita yang harus nanggung biaya biasanya dari awal ya sampai akhir pracetak dengan pencetakan gitu, termasuk juga di apa namanya uang jasa ya, untuk uang jasa pinjam bendera gitu ya, seolah-olah gitu pinjam bendera kepada penerbit tersebut gitu. Itu kan tapi bergantung kesepakatan sih berapa gitu, kebijaksanaan itunya apa berapa gitu, atau kemampuan tim gitu berapa gitu. Nah, saya kira ya November kalau misalnya naskah sudah siap bulan Oktober ya. Jadi bulan September ya. Paling tidak akhir September ya. Akhir September naskah sudah siap. Nah, kemudian bulan Oktober itu mulai di layout ya, di layout. Jadi di layout dan edit gitu sampai ke proofreading. Pas pertengahan Oktober sebenarnya bisa naik ke percetakan kalau ini ya, jadi kalau strict atau ketat waktunya dihitung dari sekarang gitu ya sampai ke kapan mau jadinya nih naskah jadi buku ini kapan gitu. Nggak harus dihitung mundur pengerjaannya apa saja dari awal. Misalnya sekarang mau masuk ke September nih, minggu pertama September apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, sampai misalnya kalau target awal November jadi ya, jadi buku kan memang harus ketat nih ininya jadwalnya gitu. Gitu sih. Nah, oke kan. Yang ini mau yang ada lagi nggak? Iya sedikit. Berarti ini mengonfirmasi ya Kang. Jadi untuk tadi kita kan ada wawancara, kemudian habis itu ada transkrip tulisan. Nah setelah itu siapa penulisnya? Berarti kan ketika kita ada wawancara, kemudian wawancara itu ditranskrip sebagai apa ya? Yang memiliki tulisan itu apakah dari tim atau dari orang yang diwawancaraikan? Oh gini, itu ada dua apa namanya opsi ya. Apakah tulisan yang akan kita angkat itu mau berupa opini atau picture gitu. Kalau opini artinya dia ditulis oleh yang misalnya si pengrajin itu yang punya pendapat ya dia yang ini yang jadi penulis. Tapi misalnya kalau dalam bentuk laporan atau picture ya itu tim yang nulisnya gitu atas nama tim gitu atau perseorangan anggota tim itu yang penulisnya gitu. Itu bergantung ke mau bagaimana nih buku ini mau dibuatkan, mau misalnya bunga rampai opini-opini atau misalnya mau dalam bentuk picture-picture atau mau campuran, nggak apa-apa juga sih. Kalau mau campuran juga nggak apa-apa. Rencananya mau berapa tulisan?
untuk itu belum dibahas sih, Kang. Soalnya timnya juga belum kebentuk juga. Jadi Oh, gitu. sekalian untuk ngobrol-ngobrol, nanya-nanya gitu. Nanti diobrolkan ya, itu didiskusikan. Mau mengangkat berapa tulisan, kemudian targetnya mau berapa halaman gitu kan. Nah, biasanya kalau hitungan secara kasar, satu halaman A4 spasi 1 itu biasanya jadi 2 halaman di A5 gitu. Jadi 2 halaman, jadi bentar saya lihat, saya ini lihat sini. Nah, di satu halaman A4 ini nih, ini bisa jadi dua ini nih, jadi segini nih. Nah, jadi segini 1 2 gitu. Makanya bisa dihitung, dikira-kira ya. Kalau misalnya di A4-nya berapa ini ya, berapa karakter, jadi harus ini juga ditentukan setiap tulisan itu panjangnya mau berapa supaya seragam juga ya. Jadi juga bisa dihitung kira-kira ini mau jadi berapa halaman nantinya gitu. Nah, ini ini mah ini ya, mau Mbak Wikan ya tadi nanya soal apa, ini sulit melanjutkan kalimat atau tulisan ya. Mana Mbak Wikan ada? Untuk Wikan belum bisa on mic dan Oh iya siap. Sebenarnya begini, kalau saya sendiri sekarang sudah tidak mengalami lagi kesulitan kata-kata gitu, karena memang sudah biasa dan memang menulis itu sesuatu kecakapan ya yang perlu dipelajari dan dilatih. Kayak seperti mengendarai sepeda gitu, harus banyak berlatih. Kalau tidak banyak latihan, mungkin akan lupa gitu bagaimana cara menulis atau bagaimana cara mengendarai sepeda, atau agak ini lagi gitu ya, agak gagu gitu, harus ini dulu, penyesuaian dulu. Nah, kalau saya sih, karena saya sekarang dalam seminggu 3 kali menulis, jadi hari Selasa, hari Jumat, dan hari Minggu. Jadi kalau saya punya kendala sulit memulai misalnya, atau kehabisan kata-kata, akan jadi lambat, sangat lambat gitu. Padahal kan ada tenggat, ada deadline yang harus saya ikuti, harus saya turuti. Sebenarnya bisa jadi begini juga, tenggat itu bisa jadi pemicu atau perangsang agar kita mau tidak mau menyelesaikan tulisan gitu. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan nanti nih tim. Jadi harus ketat dengan deadline. Tapi harus dipikirkan opsi ya, misalnya ini kecenderungannya penulis ini lambat gitu. Harus dipikirkan opsi yang lain untuk menggantinya. Jadi kalau istilah ini disebutnya mitigasi, jadi ya mencegah sebelum terjadi itu bagaimana nih gitu. Harus dimitigasi gitu. Selanjutnya gimana? Oh ya, itu ya, Mbak Wikan tuh bagaimana ya kalau cara mengatasinya ya? Ya, kalau saya kira untuk mengatasi kesulitan kata-kata sebenarnya bisa satu-satunya cara, yaitu banyak membaca. Karena saya pikir menulis tanpa membaca itu sama dengan omong kosong. Jadi kalau menulis pasti kaitannya dengan membaca. Jadi banyak membaca gitu ya. Kuncinya jangan banyak membaca. Banyak membaca dalam pengertian yang luas ya. Jadi bisa melakukan pengamatan, observasi di lapangan, itu juga bagian dari kegiatan membaca ya, saya kira ya. Membaca secara umum gitu.
atau membaca buku, ya buku-buku jelas ya, buku-buku dari sumber di Gita dan lain-lain. Pokoknya baik, kalau kita mau jadi penulis harus banyak membaca. Kalau tidak membaca, omong kosong. Ya, ada lagi nggak? Bagi teman-teman lainnya yang mau bertanya bisa langsung izin bertanya, Kang Atep. Ya, silakan. Kalau menjadi penulis baru itu, basic apa ya, Kang, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Terima kasih, Kang Atep. Iya, sama-sama. Kalau yang pengalaman saya ya, intinya menulis yang kita sukai, jadi sesuai dengan hobi kita. Itu tidak, saya kira tips ini ya, jadi akan membuat kita serasa tidak terpaksa menulis gitu ya, serasa bukan semacam kewajiban gitu kalau menulis. Kan biasanya kalau ketika saya kuliah kan suka agak terpaksa ya, harus membuat makalah dan lain, karena itu barangkali tidak disertai dengan perasaan gitu ya, perasaan suka gitu. Kalau misalnya kita menulis sesuai dengan apa yang kita sukai ya, misalnya dengan hobi kita ya, hobi kita misalnya nonton film Korea gitu, drama Korea ya, kita menulisnya soal-soal drama Korea tersebut gitu kan. Jadi kita tidak akan terpaksa gitu menulisnya, bukan semacam kewajiban seakan-akan harus gitu kan, tapi muncul dari dalam hati gitu kan, dorongan dalam hati. Nah, kemudian untuk menulis juga cara berlatih untuk menulis, misalnya bisa menerapkan apa yang disebut dengan copy the master. Jadi meniru atau membuat model dari para penulis yang sudah mapan sebelumnya gitu. Ini copy the master ini konsep yang mula-mula ada di dunia seni rupa. Ketika pelukis muda ini mencontoh pada lukisan-lukisan maestro gitu, misalnya si A misalnya mencoba melukis lukisan Leonardo da Vinci, atau misalnya lukisan Vincent van Gogh misalnya, atau Rembrandt. Bagaimana si maestro ini mengguratkan pensilnya, kemudian memberi warna gimana ya, kuasnya gimana gitu. Nah, dalam konteks tulisan gitu, kawan-kawan sekalian dapat melihat ini penulis yang sudah mapan ini bagaimana nih memulai tulisannya, bagaimana memulai tulisannya. Di kalimat pertamanya bagaimana, kemudian mengembangkan paragrafnya bagaimana nih. Kan paragraf tuh terdiri dari kalimat-kalimat nih. Kalimat-kalimat tuh harus ada kepaduan satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu ya. Itu bisa dipelajari ketika kawan-kawan menerapkan konsep copy the master. Jadi dilihat, diperhatikan benar-benar gitu. Bagaimana si penulis yang jadi ini menguraikan kalimat demi kalimat misalnya ketika membentuk paragraf. Nah, satu paragraf dengan paragraf lainnya kan suka ada disebut transisi ya. Apa misalnya paragraf yang bawah itu misalnya kelanjutan dari paragraf atas, atau menentang pernyataan di paragraf atasnya, itu kan harus ada semacam transisi ya, paragraf transisi atau kata-kata transisi, misalnya dengan kata namun atau bagaimanapun misalnya, betapapun, itu kan kata-kata yang menunjukkan transisi ya. Atau misalnya kata-kata untuk melanjutkan, misalnya selanjutnya atau lalu berikutnya. Nah, itu juga harus bisa dipelajari dari dengan cara copy the master itu gitu. Kemudian juga misalnya bagaimana nih
si penulis yang sudah jadi itu masuk ke inti permasalahan. Kan tulisan tuh sebagaimana yang sudah tadi saya sebutkan ada 3 bagian ya. Dalam setiap tulisan itu pasti ada 3 bagian. Jadi ada bagian awal, kemudian bagian tengah atau bagian isi, dan bagian akhir atau bagian penutup. Nah, di masing-masing ini kan ada ininya apa namanya ya kalau misalnya untuk paragraf awal kan pengantar, semacam pengantar, nanti masuk ke isi. Nah, sebelum ke isi juga harus ada semacam transisi itu. Dari awal kita memulai, masuk ke isi, dan bagaimana kita mengakhiri. Nah, saya kira kalau kawan-kawan menerapkan konsep copy the master bisa melihat nih bagaimana nih penulis jadi yang sudah mapan gitu ya, sudah misalnya kalau suka tulisan-tulisan Gunawan Muhammad dalam catatan pinggir misalnya, itu bisa dilihat bagaimana, atau misalnya siapa misalnya Muhammad Sobari atau MH Ainun Najib atau siapa ya yang jadi idola kawan-kawan nih penulis, siapa tuh bisa dijadikan contoh gitu, dijadikan model gitu. Itu sih. Baik, satu pertanyaan lagi. Silahkan teman-teman. Saya ingin bertanya Kang Atep. Oh, ya Mas Asmad. Oh iya. Ini kan kami para penulis baru ya, pastikan memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Nah, dalam penulisan buku berbentuk tim ini, bagaimana cara menyeragamkan gaya penulisan yang berbeda tadi? Apakah dengan menggunakan cara copy the master tadi bisa digunakan, atau ada cara lainnya? Menurut Kang Atep dari pengalamannya mungkin bisa dibagi di sini, Kang. Oh, ini sama-sama yang pertama-tama yang harus dilakukan sebenarnya pembuatan format tulisan. Jadi harus disepakati oleh kawan-kawan itu format yang harus dibuat tuh bagaimana. Misalnya tadi mau picture atau mau opini gitu. Kalau picture itu bagaimana ininya apa formatnya gitu. Itu bisa diseragamkan. Nah, yang pertama itu, jadi dari awal sudah ditentukan formatnya. Yang kedua, ini bisa dilakukan oleh editor. Jadi setelah semua kawan-kawan membuat tulisan, kemudian diserahkan, dikumpulkan, diserahkan ke editor. Nanti editor yang memeriksa gitu ya, kepaduan misalnya, atau misalnya koherensi dan lain-lain gitu, sehingga nanti jadi padu gitu, nampak utuh gitu ya. Jadi tidak senjangnya tidak jauh gitu ya, tidak ada kesenjangan yang begitu jauh gitu antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Tapi saran saya sih sejak awal harus ditentukan. Jadi formatnya misalnya tadi jumlah halaman jumlah karakter atau kata itu berapa misalnya ya panjangnya. Nah, ini formatnya bagaimana nih? Mau misalnya di bagian awalnya apa yang harus masuk, kemudian di bagian isinya apa, di bagian akhirnya apa, sehingga nanti nampak seragam gitu sejak awal gitu ya. Tinggal nanti editor tidak begitu berat kerjanya. Itu sih. Baik, itu pertanyaan terakhir ya Kak Atep. Terima kasih banyak sekali ya yang sudah kita dapatkan di malam hari ini, pengetahuan dan pembelajaran untuk kita untuk mempersiapkan berbagai luaran yang akan dikerjakan oleh tim BHP2D. Sebelum penutup, mungkin dari Kang Atep bisa menyampaikan closing statement dari materi yang telah dipaparkan. Silahkan Kang Atep. Yang penting sih ini ya, untuk nanti bisa berhasil ya, saya kira sangat penting untuk melakukan
koordinasi ya, sangat penting koordinasi, kerjasama ya, kolaborasi gitu, sehingga tercipta kesepahaman gitu ya. Jadi kan kita punya cita-cita yang sama gitu. Itu aja sih, Mbak. Baik. Terima kasih untuk Kak Atep atas penjelasan yang sangat luar biasa. Izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan atau review dari materi yang sudah dijelaskan. Proses menulis itu ada writing, drafting, revising, proofreading, dan publishing. Buku bukan hanya dikerjakan oleh individu, tetapi juga bisa dikerjakan oleh 2 orang atau lebih sebagai tim, yang fungsinya untuk merencanakan, mengeksekusi, memantau, dan mengevaluasi kegiatan. Buku juga dapat disusun dengan mengadakan call for papers, yaitu kumpulan berbagai tulisan yang memerlukan kategorisasi. Sebelum dipublikasi, masuk pada tahap pracetak, meliputi penyuntikan naskah buku dengan memeriksa substansi oleh orang yang berkompeten di bidangnya, 2 layout atau tata letak dengan menggunakan aplikasi, contohnya Word, 3 cover, bisa juga dirancang oleh layouter atau mencari desainer, dan keempat, melakukan pemeriksaan aksara. Beberapa penerbit, contohnya itu penerbit tradisional, penerbit kecil, dan juga bisa menerbitkan sendiri oleh panitia. Terima kasih kepada Kang Atep dengan materi yang luar biasa, serta teman-teman tim PHP2D yang selalu semangat dalam mengikuti semua kegiatan ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya izin ya. Terima kasih, Kang. Sama-sama ya. Turun, Kang. Sami-sami. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ikutin kegiatan ini, dan terima kasih juga sudah berpartisipasi aktif. Untuk media bisa stop recording atau apa namanya diselesaikan gitu ya. Oke, mungkin ini aja, nggak ada tambahan kegiatan dan sebagainya. Aku juga mengingatkan sebelum nanti ada jadwal yang di-share bahwa nanti 31 Agustus, iya benar 31 Agustus kita akan ada eval bulanan. Dimohon untuk dipersiapkan teman-teman eval bagi teman-teman lain, wajib ya teman-teman untuk 1 orang menyampaikan mungkin keluh kesah atau evalnya. Kemudian untuk tim pembuatan buku, tadi udah disampaikan dengan Kang Atep bahwa kita bisa dimentorin Kang Atep, dan teman-teman semua yang punya keinginan untuk bikin buku bareng bisa untuk chat personal aku. Oh iya, buat teman-teman besok pagi, nanti Mutiara bisa dijelaskan sendiri ya Mbak untuk kegiatan kapan dimulai, terus habis itu nanti ngapain aja segala macam. Nah kemudian teman-teman tadi menyambung yang ingin ikut dalam tim pembuatan buku, dipersilahkan untuk ikut, ya intinya kalau bisa sih ada 3-4 orang, dan untuk Muna silahkan untuk dialokasikan untuk publikasi atau ya ini ISBN ini. Kalau kemarin kan katanya 500.000, tapi kalau ketika kita udah cetaknya banyak itu kan gitu berjuta-juta, jadi silahkan untuk disisihkan uangnya. Seperti itu teman-teman. Sorry, lagi batuk. Silahkan Muti, dipersilahkan.
Ran, mau izin bentar, mau minta maaf. Lupa, belum dokumentasi. Maaf ya media, jangan dimarahin. Media paling wes krik-krik, maksudnya krik-krik, wes cekrek-cekrek, terus juga ada ada recordingnya. Jadi sama-sama. Jadi, Putih, menjelaskan apa mungkin dari perwakilan dari tim 3 bisa menjelaskan besok kita akan kumpul jam berapa, ada jam berapa. Intinya kegiatan besok kita akan kerja bakti untuk pembuatan pengeringan bunga, disiapkan teman-teman untuk ya yang dari laki-laki, pokoknya yang laki-laki silahkan untuk ikut turun ya, karena kan kalau cewek-cewek semua kan juga gimana gitu ya. Pokoknya kalau besok itu tim 3 plus sama yang laki-laki semua untuk turun ikut. Untuk ketemuannya besok ketemu di mana, Man? Atau Tiara udah bisa? Maaf ya, Ran, aku lagi masak. Nggak denger. Oh alah, oke. Besok rundown-nya kan udah di-share di grup, terus besok ketemuannya seperti biasa di MUA. Gitu aja. Oke, buat yang teman-teman yang punya palu bisa untuk bawa palu gitu ya, yang laki-laki. Siapa tahu nanti kita butuh banyak. Silakan semuanya yang mau live, silakan please. Silakan. Selamat malam, selamat istirahat.